ke Bang Semar. Bang Semar tadi dibilang bahwa Pak Jokowi ini udah anti klimaks. Udah bermagnet lagi. Nggak ada lah, itu kan orang yang menyatakan bahwa Pak Jokowi anti klimaks karena ketakutan aja dengan kekuatan Pak Jokowi mampu memobilisasi suara dalam pemilu-pemilu yang lalu dan sekarang pun juga berpotensi sama gitu. Dan saya agak tertarik bicara soal dinasti. Bicara politik Indonesia, siapa yang membangun dinasti di Republik ini? Apakah orang tua misalnya yang anaknya ikut dalam kontestasi dan dipilih oleh rakyat langsung itu dinasti? Atau misalnya partai-partai yang orang-orang tua itu masih mimpin misalnya? Ibu Mega terhadap anaknya Mbak Puan, Mas Nanan, itu nggak dianggap dinasti. Pak SBY sama AHY, apa nggak dianggap dinasti? Yang itu lekat-lekat memberikan tahta kepada anaknya gitu. Belum lagi Surya Paloh dan lain sebagainya ya. Jadi maksud saya, jangan juga menyinggung soal dinasti, karena memang sebenarnya ini keberhasilan Pak Jokowi secara politik sehingga anak mantunya bisa jadi. Kegagalan Pak SBY sehingga anaknya tidak jadi, kan gitu. Ketika itu punya... Kegagalan Bu Mega juga, misalnya Mbak Puan juga untuk mencalonkan dalam pilpres saya nggak bisa berpikirnya, gitu. Kita harus kembali pada what the meaning is dynasty. Oke. Apa itu dinasti? Dinasti adalah proses peralihan kekuasaan di mana yang kemudian menduduki kekuasaan tertentu masih punya hubungan darah. Iya, tapi kan dalam konteks pemilu umum tidak. Dengarkan dulu. Enggak, Bet, gini, Bet. Saya belum selesai. Enggak, maksud gua begini loh. Saya belum selesai. Enggak, supaya kau enggak terlalu jauh nyasarnya gitu loh. Saya juga supaya Anda tidak terlalu jauh. Kalau misalnya itu yang kau maksud dinasti soal itu kan tidak masuk dalam proses yang berada pada tataran rakyat gitu. Dengarkan dulu. Oke, Bang Semar tahan dulu. Silakan, Mas Bet. Ketika Jokowi berkuasa, lalu kemudian ada proses-proses peralihan kekuasaan pada anak-anaknya di beberapa tempat, itu dalam substansi dinasti, dia masuk kategori dinasti yang disebut dengan new dinasti. Model dinasti baru, yang dia bersembunyi di balik proses elektoral. Yang kedua, Jokowi melakukan itu ketika Jokowi masih berkuasa. Kalau SBY dia sedang berkuasa, dia tidak membuat anaknya menjadi... Maksudnya bagaimana kau bisa menuding Jokowi melakukan itu? Karena tadi Anda menyebutkan SBY misalnya. Anda menyebutkan Megawati misalnya. Megawati waktu berkuasa tidak membuat anaknya menjadi wali kota, gubernur, dan seterusnya. Apakah kekuasaan di partai politik itu juga tidak masuk kategori dinasti? Itu saya sedang bicara soal negara, soal kekuasaan presiden. Enggak, kalau bicara soal dinasti. Karena bicara soal dinasti presiden kan? Iya, bicara dinasti itu kan dinasti politik dong. Anda harus lihat fakta dong, bahwa ketika SBY jadi presiden, apakah AHY itu jadi menteri atau jadi gubernur atau jadi bupati? No. Apakah kemudian ketika Megawati berkuasa, anak-anaknya kemudian jadi gubernur bupati? No, itu data empirik yang tidak bisa dibantah. Tetapi ketika Jokowi masih berkuasa, anak-anaknya menjadi, walaupun Ibas ketika itu DPR ya. Jadi Ibas DPR, jadi karena AHY masih tentara gitu ya, bagaimana kan begitu. Jadi itu yang nggak bisa dibantah itu. Enggak itu realitas. Saya kira gini, membandingkan Pak Jokowi dengan Bu Mega, kemudian Pak SBY dan lain-lain, saya kira tidak apple to apple. Kenapa? Karena kita juga tidak pernah Bu Mega dan Pak SBY itu tidak pernah disentuh isu dinasti politik. Kenapa? Karena memang yang menyerang Pak Jokowi ini adalah orang yang memang tidak suka Pak Jokowi. Jadi isu dinasti politik ini kemudian digoreng terus. Karena kebencian ya? Karena ini berdasarkan kebencian, karena berdasarkan suka tidak suka terhadap Pak Jokowi. Nah ini kan yang fakta yang kita lihat di lapangan. Masyarakat itu ketika zaman Pak Jokowi turun, masyarakat senang. Kita cek di masyarakat bersyukur pemimpinnya Pak Jokowi. Jadi kalau ada isu dinasti politik, kemudian keterpilihan Mas Bobi, Mas Gibran dianggap sebagai campur tangan Pak Jokowi, itu kan kesalahan besar. Karena kalau kita menyalahkan Pak Jokowi, berarti kita tidak mengakui bahwa sistem pemilihan kita itu adalah sistem pemilihan langsung. Kepercayaan masyarakat kepada Mas Gibran dan dengan Mas Bobi itu tidak bisa dieliminir. Tapi kan Pak Jokowi punya segala infrastrukturnya ketika kan itu tidak terbukti. Iya. Kan tidak terbukti. Ketika digugat di MK, tidak ada yang bisa membuktikan bahwa ada gerakan terstruktur sistematis dari pemerintah untuk memenangkan itu keliru juga. Oke, silakan Mas Edi. Jadi jangan kita kemudian membangun terus narasi dinasti politik kemana Pak Jokowi menentukan pilihannya, ada dinasti politik di situ.
ini kan ini kita tidak adil. Kenapa saya bilang tidak adil? Karena di lain sisi banyak tokoh-tokoh politik yang secara eksplisit fakta politiknya itu memainkan dinasti politik. Kenapa kita tidak menghantam mereka? Kenapa masyarakat tidak melihat mereka? Karena yang membenci Pak Jokowi inilah yang selalu mengumbar-umbarkan soal dinasti politik. Kalau yang lain kan tidak ada. Oke, tahan dulu. Mas Didi, silakan cari jawabannya. Hasyim Asyari itu ketua Komisi Pemilihan Umum disanksi oleh DKPP karena faktor apa? Menerima pendaftaran Gibran. Lalu Anwar Usman disanksi di Mahkamah Konstitusi. Faktor apa dia disanksi? Karena faktor keputusan itu. Itu baru satu. Nah, ini yang salah. Enggak, itu baru Kenapa? satu. Karena biar saya selesai dulu. Itu baru satu persoalan. Persoalan lainnya misalnya, tidak ada presiden di Indonesia selain Joko Widodo yang dalam fase kontestasi tiba-tiba memanggil kandidat yang akan punya potensi ikut ke Istana Negara. Padahal tokoh itu bukan bagian dari tokoh yang punya kepentingan nasional pada saat itu. Silahkan cek waktu itu sebelum Gibran Rakabuming Raka mau daftar sebagai wali kota Surakarta. Siapa yang dipanggil oleh Joko Widodo? Termasuk Bobi sebelum daftar sebagai wali kota Medan. Siapa yang dipanggil ke istana? Dipanggil Pak Jokowi itu yang kedua. Yang ketiga tidak ada yang salah, Mas. Apa yang salah di situ ketika pemanggilan? Tidak ada urgensi. Kan tidak ada yang itu salah. Dalam momentum pada bahwa saat tidak itu. ada urgensi itu soal lain. Tapi kan tidak ada yang salah kan pemilihan kepala daerah di fase itu dan terbukti mereka semua tidak jadi daftar. Nah, yang ketiga ini menurut saya penting. Nanti silahkan ceklah di data berapa banyak alokasi anggaran kebijakan nasional, ini nasional, yang larinya ke Surakarta, yang larinya ke Kota Medan. Lalu bandingkan dengan alokasi kebijakan termasuk keputusan-keputusan nasional yang ada di kota lain. Kalau dua kota itu ternyata di fase Presiden Joko Widodo berkuasa lebih besar, nah itu yang dimaksud. Sudah ada perbandingan ya? Ini datanya Bang Didi Nah itu yang dimaksud dengan dampak kekerabatan. Saya mungkin tidak menyebut politik dinasti ya. Ketika Pak Jokowi memimpin 2 periode 10 tahun, Pak Jokowi tidak pernah sekalipun memfokuskan pembangunan hanya di 1-2 kota, termasuk di Solo dan di Sumatera. Enggak, nanti dicek. Coba Bang Didi sekali-sekali jalan-jalan ke Sulawesi, ke ujung Sulawesi, ke Gorontalo. Oke, kalau misalnya tidak kebijakan tapi investasi dari swasta banyak yang lari ke situ, gimana? Kenapa? Banyak investasi swasta larinya ke situ. Di daerah lain juga banyak, Mbak. Coba kita cek di Kalimantan, di Papua, yang mana di sanalah pembangunan itu betul-betul dirasakan. Ketika sebelum Pak Jokowi, orang Papua itu sering bertanya, kami ini masih bagian dari Indonesia apa tidak? Ketika Pak Jokowi memimpin 10 tahun, kita ke sana, ke Wamena, ke Timika, ke Nabire, ke Merauke, orang merasa bahwa mereka juga menjadi bagian seutuhnya dari Indonesia. Kenapa? Cuma satu alasan. Karena Pak Jokowi berhasil membangun bangsa ini tidak hanya untuk fokus ke satu wilayah, tapi Pak Jokowi menganggap bahwa seluruh daerah Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia itu adalah prioritas dari pembangunan Pak Jokowi. Sehingga semua masyarakat bergembira ketika Pak Jokowi lagi-lagi mengatakan bahwa berhasil membangun. Saya kasih data ya supaya argumennya. Saya kasih Bang Ubed, sudah dulu. Bang Benny, kita kasih kesempatan Bang Ubed. Kasih data. Era SBY dengan meminjam uang sekitar 1.000 lebih triliun, itu angka pertumbuhan ekonomi stabil dan naik. Era Jokowi selama 10 tahun dengan meminjam uang hampir 6.000 triliun, karena sisa waktu utangnya SBY ada sekitar 2.000 sekian, sekarang sampai 8.500 triliun, itu angka pertumbuhan ekonomi stagnan, bahkan menurun. Apa yang disebut dengan keberhasilan? Pakai angka, pakai data. Coba cek datanya. Bang Ubed, kita bicara data itu juga kita mesti melihat di lapangan. Kita mesti melihat fakta di lapangan. Iya. Bang Ubed tidak pernah jalan-jalan ke Papua. Bang Ubed tidak pernah melihat bagaimana IKN itu dibangun. Bang Ubed tidak pernah bagaimana melihat bendungan itu dibangun di NTT. Yang mana itu menghidupi petani-petani kita di sana yang sebelum Pak Jokowi. Mereka merasa tidak pernah diberikan harapan. Ini soal harapan. Ketika Pak Jokowi memimpin 10 tahun, masyarakat itu merasa bahwa kita hidup di Indonesia, kita hidup di NTT, kita hidup di Papua, di Kalimantan, di Sumatera. Kita ini memiliki harapan baru untuk pembangunan ke depan. Anak cucu kita merasa ada masa depannya. Ketika sebelum Pak Jokowi, kita pernah nggak bertanya seperti itu ke masyarakat? Itu harapan semu. Harapan semu. Bukan harapan semu. Coba Bang Ubed, jalan-jalan ke Nabire, ke Papua, ke Wamena. Coba kita cek di sana. Saya kasih data. Oke.
buka di data akhir di atas meja kekuasaan Bang Jokowi. Ubed, itu juga mesti supaya bicara tidak ngawur gitu. Bang Ubed, saya kasih Bang Ubed, data di atas meja itu juga mesti diverifikasi generasi dengan Z data di lapangan. nganggur 9,8 juta. Itu fakta yang nggak bisa dibantah. Dan itu pengumuman resmi dari BPS. Warisan pengangguran generasi Z sangat banyak. Bang Ubed, jadi kalau Anda soal sebut bahwa pengangguran itu juga harapan, tidak bisa kita bicara soal pengangguran terasa di masyarakat ditempatkan kepada Pak Jokowi. Jadi pengangguran itu Bang Ubed juga ada pengaruhnya ke politik internasional. Tidak bisa karena itu zaman Soeharto. Itu tidak adil, itu tidak adil. Zaman SBY bangun jalan tol Cipayi. Coba kita bandingkan. Jadi menurut saya jangan SBY juga nggak membangun apa-apa juga. Ya, mengukur, kalau kau masuk ke arah situ, kau salah juga. Mengukur keberhasilan tidak ada fisik maksud saya. SBY nggak membangun apa-apa. Mengukur keberhasilan Bang Ubed. Keberhasilan tidak hanya oleh pembangunan fisik, tapi pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan manusia, pembangunan fisik sama pentingnya kita akan bahas saja tetap diinterupsi.